Hai guys. Siang. Udah sore. Hujan apa enggak di sini yuk? Hujan. Waalaikumsalam. Ya, makasih Mbak. Film apa sih? Gede. Mama mau nggak? Itu siapa kak yang di belakang? Ada di belakang. Udah. Mama. Lagi duduk menikmati pemandangan. Hai. Jadi sebenarnya waktu tahun baru kemarin tuh aku pengen banget tutor rambut. Ya kan karena kamu tuh pengen banget loh. Cuma aku masih bingung mau potong rambut apa enggak. Saya sayang banget kan udah panjang banget. Hai. Lagi pada ngapain guys? Potong poni lagi. Poni kayak gini ya. Nabila yang dulu nih kayak gini nih supaya SMP SMA. Ya lupa, nanti ada kami jam 5 di Trans TV punya cerita. Oh ya nanti jam 6 sore jangan lupa nonton aku di Dunia Punya Cerita di Trans 7 ya. Oke? Trans TV. Trans TV maksudnya salah. Trans TV Dunia Punya Cerita jam 6 sore. Oke. 6 sore ya? Nggak tahu. Jam 8 malam. Jam Jam 8 malam
di dunia punya cerita di Trans TV. Oke. Kan kamu yang promosi. Jam 8 malam. Nanti jam 8 malam. Minus berapa bil matanya? Aku nggak minus sih matanya, tapi hidup aku minus tanpa kamu ya. Dingin-dingin gombal. Aduh. Iya, pakai gula deh. Sekarang lagi kuliah. Enggak sih. Masih ingat sapanya? Masih nggak? Dia kesukaan aku. Lagi musim hujan gini tuh rentan banget sama sakit flu dan masuk angin biasanya, sakit ya pilek ya flu ya. Jadi buat kalian yang tetap beraktivitas di kala hujan melanda, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, minum vitamin biar imunnya juga tetap bagus, fit meskipun hujan. Dan yang terpenting selalu hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut kalau misalnya nyetir mobil, motor, kendaraan lah pokoknya. Dan sedia juga jas hujan di kendaraan kalian, payung. Jadi kalau misalnya kalian mau turun dari mobil atau motor, nggak kehujanan. Dan untuk teman-teman yang mungkin rumahnya kemarin kebanjiran, aku turut berduka cita. Semoga udah surut lah ya, semoga udah surut. Dan meskipun hujan melanda lagi dan terus melanda ya, karena emang hujannya lagi intens banget, semoga nggak kejadian kayak kemarin lagi yang banjirnya parah banget. Amin. Jomblo sampai kapan nih atau mau nikah? Pertanyaannya agak-agak gimana gitu ya buat Nabila. Aku nggak ngebut-ngebut kok, Bil. Aku cuma nggak berhenti sama itu deh. Nyam. Ayo ambil dok. Ini enak banget sumpah. Ampeknya tuh enak banget. Iya. Banget. Enak banget.
Aku nggak banjir sih alhamdulillah daerahnya, tapi aku sempat kemarin lewatin jalanan yang sempat banjir juga. Tapi alhamdulillah banjirnya nggak parah-parah banget. Ya paling cuma kemarin semana banjirnya emang. Paling banjirnya cuma sebawah kaki lah. Kita kan jadi kan kita kan nggak banjir. Nggak, waktu kita jalan lewatin jalanan sempat banjir dikit tapi nggak terlalu jauh-jauh banget. Nah itu udah besok-besoknya udah surut. Dia udah surut lumayan. Oh di daerah jalan apa ya? Enggak pernah banjir. Pergi bareng teman apa keluarga? Kalau misalnya ditanya gitu sih aku lebih milih bareng sama keluarga ya, karena menurut aku keluarga itu berharga banget. Dan maksudnya kalau misalnya kita punya teman, kita nggak bisa jalan sama mereka karena kita lebih milih jalan sama keluarga, kan otomatis teman bisa ninggalin kita. Tapi kan namanya juga kehidupan seperti itu ya, ada yang datang dan ada yang pergi gitu. Tapi kalau misalnya keluarga, mau segimanapun keadaan kita selalu ada untuk kita. Jadi kalau aku lebih milih untuk jalan sama keluarga aku sih. Tapi bukan berarti kita nggak ada waktu sama teman juga. Kalau aku tuh orangnya, tapi kalau ditanya kayak gitu ya keluarga. Cuman ada juga di mana waktu aku main sama teman aku juga. Cuman lebih memprioritaskan bersama keluarga quality time. Hai kakak malaikat day. Halo Malaysia. Wah, kamu kebanjiran? Gue bilang enggak, alhamdulillah enggak banjir. Kok cantik ya? Dia masa ganteng kak? Bukan ini. Senyum dong kak. Orang lagi asik-asik diganggu. Dila kapan ke Surabaya? Kapan ya, doain aja deh semoga bisa cepat ke sana ya. Tapi kan ini udah masuk ke kuliah lagi, udah selesai liburannya. Jadi ya mungkin kalau misalnya liburan lah. Teng. Kenapa dengan mata kamu? Mataku kenapa sih ada? Ini nggak apa-apa guys. Bagus nggak? Separuh. Bagusan berdiri, dek. Bagusan berdiri atau berdiri? Tanya Bayu. Tanya Bayu. Jam nanya. Orang sore kan? Bagus kecil. Ini berdiri. Hmm.
Kayak gitu. susah tuh Yep. ngambil kayak ini. Jadi ini. Liburannya sampai kapan Bil? Udah masuk sih. Malahan Katanya Mbak Ayu bagus gini deh. cepet Ini. banget. Ya udah terserah. Bagus nggak menurut kamu? Lumayan. Mau dibandingkan gigi soalnya. Enggak, maksudnya foto masukin aja lah. Titip salam ke mobil. Tuh ada Kak Icak tuh mau titip salam katanya. Oh iya aja. Oke Kak Icak. Kok bule sekarang? Aduh, jadi malu udah dibilang bule. Sekarang udah nggak terima. Nabila kan emang bule guys, bule potan. Bisa banyak yang pakai gitu. Ya jadi Dia main film lagi kapan? Sebenarnya kalau misalnya ditanya kayak gitu sih dari kemarin emang banyak banget sih alhamdulillah. Beberapa tawaran untuk bisa main film lagi, cuman emang karena akunya juga kuliah kan, jadi takutnya nggak sesuai dengan apa waktunya gitu. Jadi yang susah tuh waktunya sih, karena kan aku nggak mau cuti juga kan kuliahnya, emang sengaja dan emang biar cepat selesai harus bertanggung jawab dan nggak mau nunda-nunda gitu loh. Makanya insya Allah ya semoga tahun depan udah skripsi sih, doain ya guys. Aku kayak sekarang semester berapa Bil? Sekarang aku semester 5 guys. Jenda, kamu sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Semester 5 sekarang, iya. Kapan lulus Kak? Insya Allah sih ya 1,5 tahun lagi atau 2 tahun lagi ya. Makanya doain aku Nabila biar cepat bisa selesai kuliahnya, cepat lulus juga. Amin. 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 oh, ada di mana? Lancar PHS. Jurusan apa Kak? Aku sih ambil jurusan Kalimalang ya. Kalimalang terus Pulau Gadung. Ke Lampung lagi. Kayak pernah deh. Kuliah gimana Bil? Lancar ya? Alhamdulillah kuliah lancar. Kalau jodoh jangan ditanya dulu ya, karena masih OTW. Allah masih nyiapin dulu yang jodoh buat Nabila. Mungkin salah satu dari kalian, jadi siap-siap aja lah ya. Kalau aku sih kuliah ambil hikmahnya aja sih, nggak ngambil apa. Dia yang cantik Bil mau screenshot. Oke siap. Masih cocok juga kan Nabila muka-muka kelinci. Umurnya berapa Nabila? Aduh, masih 17 tahun. masih 17 tahun kok Nabila. Maunya banjir nggak deh? Enggak.
I'm from Condet. Hai Condet. Akhirnya apa nih? Aku kadang kalau di rumah juga masih suka nari-nari sendiri kok, kayak orang gila. Mau bantuin di tari-tarian do, di goyang-goyang. Tadi kan ada ini mana? Udah bagus lagi sih itu sudah. Punya channel YouTube nggak kak? Aku punya channel YouTube namanya Nabila Ayu, cuman memang belum ada sih postingannya, tapi tentang mengenai kampus gitu loh teman-teman. Jadi emang aku belum membuat apa sih, ada sih beberapa video yang udah aku buat sebenarnya untuk di YouTube, cuman aku masih bingung dan ragu untuk mau upload apa enggak gitu loh. Tapi bisa langsung di subscribe aja ya. Nabila Ayu namanya. Apa sih, aku juga lupa ya namanya apa sih, nanti deh. Kayaknya sih Nabila Ayu ya. Lagi di mana kah? Itu Nabila nggak mau. Di mana kak ini? Di mana ya? Di hatimu sih kayaknya. Jangan kecil-kecilan emang. Ada kecil, yang lagi nggak kecil. Kenapa? Ada nggak? Di mana? Kamu mau ngomong sih? Tapi kayak gini, tapi yang kecil. Kenapa aku? Yang nggak dulu di mesin itu apa? Itu punya mbak itu. Masan sama dia. Tolong dong dek, piniin dek. Susah banget. Mau dong. Nah, katanya mau itu. Udah kesampean Nabila dapat pacar yang mirip-miripnya aja. Semoga dapat pacar yang mukanya mirip Nabila ya. Aku lagi makan tape, enak banget. Tape apa sih dia? Spring roll gitu ya? Paper. Kak saya dari Banyuwangi. Hai Banyuwangi. Oh ya, teman-teman, aku juga pengen ngucapin happy anniversary untuk Nabila Holik Indonesia yang ada di seluruh Indonesia yang ke-8 tahun. Semoga Nabila Holik Indonesia semakin kompak dan semakin bersatu, semakin banyak yang gabung juga, dan semakin sayang sama Nabila, semakin solid, dan yang terpenting selalu setia untuk support aku. Pokoknya aku mau bilang sama kalian makasih banyak, yang mungkin aku belum bisa ibaratnya membalas support kalian atau kebaikan kalian selama ini ke Nabila, tapi ya aku berharap kalian tetap sayang sama aku dan tetap sayang sama aku. Okay? I love you guys.
semangat berkarya terus, amin. Makasih semuanya. Cuman mungkin ada beberapa teman-teman yang nanya kadang-kadang kayak kenapa sih kok Nabila jarang banget sekarang di TV atau di film gitu. Sebenarnya aku ngurangin sih karena memang banyak banget ada tawaran yang banyak ya, maksudnya kayak film kayak, tapi syutingnya tuh nggak ada yang di Indonesia tapi di luar kota, ada juga yang di luar negeri, dan jujur aku nggak bisa ngambil kadang-kadang aku nggak bisa ngambil karena memang aku tuh kuliah hampir setiap hari kan ya, dan nggak bisa izin gitu. Maksudnya sekalipun izin juga misalnya nggak banyak gitu, dan di kampus aku itu liburnya benar-benar sedikit banget dalam setahun gitu loh, nggak terlalu banyak banget kayak kampus lain. Jadi ya udah, kadang-kadang ya akhirnya terpaksa untuk tidak mengambil sebuah pekerjaan demi pendidikan aku. Jadi aku mungkin harapin ke kalian untuk bisa lebih mengerti ya, karena kalau misalnya kadang juga aku sedih sih, kayak bingung gitu ya, aku ngambil kerjaan ini nggak ya. Ini juga loh, ada beberapa kerjaan tuh yang aku pengen kadang, yang aku harapkan, yang selama ini aku impikan, tapi akhirnya Allah dengar doa aku, akhirnya dikabulin, tapi ujung-ujungnya bukan jodohnya karena aku belum bisa ngambil kerjaan itu ya, karena aku lebih milih pendidikan aku. Karena jujur ya, dari awal aku udah prinsip gimana caranya pendidikan harus tetap nomor satu, harus tanggung jawab, dan harus benar-benar bisa aku jalankan dengan baik. Nggak ada istilah aku harus cuti atau gimana, karena aku pengen target aku tuh apa ya, benar-benar kuliah tuh serius banget, fokus banget. Jadi emang nggak mau yang main-main gitu loh, apalagi sampai harus ngulang banyak banget mata kuliah tuh nggak mau gitu loh. Jadi ya alhamdulillah, makanya aku sekarang bisa dibilang kuliahnya lancar dan nilai aku juga bagus. Ya itu mungkin karena berkat prinsip aku dari awal aku pegang ya, maksudnya di entertain dan tetap menjalankan pendidikan itu tuh nggak gampang. Cuman aku tetap berusaha menjalankannya dengan sebisa mungkin. Makanya aku tetap bersikeras untuk ya udah deh jadi kuliah aja, karena aku rasa nggak akan sia-sia kok. Aku lebih memilih pendidikan aku, karena pendidikan pasti akan bisa berpengaruh sampai nanti aku ke depannya, dan mungkin kita nggak ada yang tahu kalau misalnya nanti aku lebih sukses di pendidikan aku juga kan, di dunia pendidikan aku gitu. Itu deh pokoknya. Ada planning untuk go internasional nggak kayak aku sih? Aduh ya, semua orang kayaknya pengen ya, kayak semua public figure di Indonesia, siapa yang nggak mau sih bisa go internasional gitu, seperti Kak Agnes dan Kak Anggun. Ada juga beberapa artis lain yang udah go internasional juga, tapi ya itu kan nggak dengan proses yang mudah ya, pasti kan ada proses yang susah juga dan berat juga, pasti kan harus fokus banget di entertain. Dan jujur kalau aku masih belum bisa untuk fokus di entertain banget, karena memang ya masih di pendidikan juga, masih fokus dalam pendidikan juga. Terus ngomong mulu kayak ada yang nanya tadi. Yes. Ya nggak apa-apa deh, semangat buat pendidikannya ya Nabila. Iya, makasih banyak. Gimana skripsi? Belum skripsi, doain ya, semoga tahun depan insya Allah Nabila udah skripsi. Apa? Kenapa suka Ozil? Nggak tahu sih, aku suka aja. Ganteng, terus keren, dan aku pernah ngeliat dia lagi main bola, sebelum main bola, tapi dia tuh si Ozil lagi berdoa gitu. Jadi itu tuh lu jadi pengen cepet-cepet dihalalin sama si Ozil. Soleh banget maksudnya. Belum lama nanti di sini. Udah kenyang, dingin, aduh. Ada nggak sih tawaran sinetron Nabila? Ada, tapi memang kalau sinetron aku nggak ngambil karena memang kan tiap hari ya stripping. Jadi kan kalau stripping kan ya otomatis Sampai aku harus sekarang ninggalin juga pendidikan aku. Banyak kan. tawaran sih, web series, film sampai sekarang dari kemarin. Aku belum cerita kamu ya. Halo, ada salam dari fans Papua. Hai Papua. Jadwalnya Semoga kapan-kapan Nabila bisa isi acara di Papua ya.
seru deh. Ini gue kira mati kan. Belum gitu. Nabila Halik Pekalongan, halo. Mau lanjut S2 nggak sih Bil? Ada banget, karena emang pengennya tuh setelah nanti lulus di S1 aku pengen untuk coba kerja di salah satu perusahaan hukum gitu ya, kantor hukum, dan mungkin sambil nunggu untuk daftar S2 aku mau coba untuk syuting juga untuk isi waktu luang gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti udah keterima di S2 ya mau aku berhenti untuk itunya kajiannya, jadi aku coba untuk S2 dan syuting aja. Aku jadi ngefans sama Ojil seperti kamu karena dia religius. Dia betul banget kak. MU masih suka nggak sih? MU masih suka nggak? Masih dong. Suka dong. Kalau aku sih salah satu favorit klub bola kalau di luar negeri MU sih. Dulu sempat suka Manchester City gara-gara BMTH, vokalisnya BMTH. Aduh aku lupa namanya siapa yang tahu ya. Pokoknya vokalisnya BMTH tuh dulu suka Manchester City kan. Jadi kayak aku sempat suka juga. Tapi ya akhirnya aku suka MU. Soalnya kan MU kan kadang suka apa ya, bagus aja cara mainnya sih gitu, kayak tahu aja. Ya tapi karena banyak yang suka juga jadi ya udahlah aku ngikut aja. Sering-sering live ya Bil. Nanti kalau aku sering live nanti kalian bosan. Bukan. Enggak ya? Tambahkannya nanti. Tambahkan kan. Surabaya hadir dari kak. obatnya loh. Oke, hai Surabaya. Semuanya fans kamu pasti kangen. Coba dong suara Kang Baja. Aduh aku lagi di restoran nih guys, malu-maluin deh. Oh ya Oliver Sykes. Iya benar-benar. Oli. Kenapa nggak jurusan hukum jadi kedokteran gigi Bil? Gimana sih? Yang lain. Gak, aku bosan sama kamu. Aku berusaha setia sama kamu karena kamu setia sama aku. Wow, have enak buat life. Tapi lu setidaknya pernah lihat apa ini kan? Gitu ya. Suka Barcelona juga lumayan bagus. MU, Barcelona, Real Madrid, Manchester City. Lagi aku Jangan nih pada supporter pada ini. Palembang hadir kak. Nih mantan nih. Ya Kak nih. Antara kota dan supporter. Sekarang gimana? Apa sih? Ini, Dek. Oh ini apa namanya? Apa tuh? Itu loh, TV loh. Amazon. Amazon dari ini kemana? Apa sih? Iya. Lah. Di mana? Oh sih. Iya di mana? Ini mau nanya Teresnya. Suka sama sains nggak? Aku juga suka sama sains karena dulu tuh aku waktu SMA ambilnya IPA kan, jadi aku tuh suka banget eksperimen gitu, kayak dari kertas lokus yang warna lokus saya bilang kasih lokus ya sih, pokoknya kertas yang warna biru dicampurin asam basa, bukan main sains kimia, jadi eksperimen gitu. Jadi meskipun aku di bidangnya sekarang di mungkin lebih ke sosial ya hukum, tapi juga ada ilmu dari sainsnya, jadi emang bagus banget sih gitu lah. Ya kan, karena kan kalau IPA kan bisa lebih menyebar, bisa ke IPS juga, kuliahnya bisa ke IPA juga. Jangan lupa nanti malam nonton. Ya buat kalian jadi pengen nonton jam aku 8 malam di Dunia Trans Punya TV. Cerita di Trans TV jam 8 malam. Oke. Ya Kavi di mana sih Di? Coba lihat deh, di mana? Gak usah jauh-jauh ke Jepang, nanti malam iya, ada lihat jam Arsenal. 8. Itu ya si aku kan suka Ozil, dan Ozil kan di Arsenal, jadi ya kadang-kadang aku juga nonton Arsenal karena pengen lihat Ozilnya doang. Kalian pernah, kalau aku kan nonton apa namanya Arsenal kan ada Ozil ya. Mungkin salah satu dari kalian pernah nonton JKT cuman karena ada aku ya.
Timur dan udah sampai Bangun. Acaranya yang nanti malam di Trans TV itu jam 8 malam ada aku di acara Dunia Punya Cerita. Jadi kamu lihat liburannya, Kira itu biasa. liburannya Mbak Ayu, lihat aja nanti malam. Bayangin. Gak usah jauh-jauh ke Jepang. Tapi nanti Nah, malam kesulitan ada. selama kuliah, aduh kalau ditanya kesulitan selama kuliah banyak banget karena mungkin ada perbedaan antara SMA dan kuliah kan. Jadi waktu aku awal-awal pertama ke tahun pertama masuk kuliah tuh memang agak shock ya karena kan aku belum terbiasa dengan cara belajar mahasiswa gitu. Biasanya ya cara belajar murid gitu kan, gurunya yang ngejar-ngejar. Ayo tugasnya gini-gini, tapi kalau udah kuliah kan kayak lebih dewasa ya, lebih individual gitu. Jadi kayak dosen nggak mungkin ngejar kita, tapi kita yang harus nyari dosen gitu. Kita yang harus cari tahu hari ini apa sih tugasnya, hari ini apa sih, mengenai apa materinya ini kalau kita nggak masuk gitu. Kesulitannya paling waktu dulu kan aku memang nggak jago banget tuh ya kayak buat makalah gitu ya, paling gitu sih. Terus kayak kadang-kadang kalau susah banget itu tugas yang ke pengadilan karena kan memang kita harus ngikutin banget jadwal yang ada di pengadilan kan, dan kasusnya pasti dengan kasus yang berbeda-beda juga gitu ya. Itu susah sih buat aku menurutku. Terus sebenarnya sih kalau udah kuliah sih lebih gampang harusnya ya, kayak kita bisa lebih belajarnya dari nol banget karena kita misalnya dari yang nggak ngerti hukum lingkungan apa, tapi kita belajar gimana caranya tahu hukum lingkungan itu apa sih, fungsinya apa sih gitu. Kita harus banyak tahu sih kayaknya kalau kuliah tuh, rasa ingin tahunya tuh harus lebih besar gitu. Jadi semangat belajarnya tuh jadi makin mantap gitu. Gedung di Sleepy runtuh emang. Aku baru tahu. Kapan sudah bil? Insya Allah sih 2022 ya. Amin ya Allah. Doain ya guys. Makasih motivasinya siap. Kalau kuliah hukum ada prakteknya nggak sih? Kalau kuliah hukum sih pasti ada prakteknya. Kayak misalnya kita coba di peradilan. Kayak kalau di kampus aku tuh ada namanya moot court, ya. Itu tuh kayak kita cobain gimana sih caranya kita di peradilan semula ibaratnya. Kita di situ bisa mencoba jadi hakim, jadi jaksa, jadi pengacara, atau jadi terdakwanya juga bisa juga. Tapi kayaknya aku pengennya sih lebih fokus di hukum bisnis. Jadi memang yang seperti kita tahu ya, kalau di Indonesia ini kan lebih banyak banget nih yang buka usaha, lagi banyak-banyaknya banget anak muda yang buka bisnis, buka usaha. Jadi aku pengen juga berniat untuk bisa buka usaha tapi nggak buta dengan hukum. Jadi aku benar-benar ingin fokusnya di hukum bisnis gitu. Tapi bukan berarti aku nggak ngerti juga tentang hukum pidana ya, karena kan kalau hukum bisnis lebih ke perdata. Tapi pengen fokus juga di hukum pidana. Bukan fokus sih, untuk ngerti gitu. Kalau ditanya pengacara favorit di Indonesia, mungkin hampir semuanya aku suka ya, karena setiap pengacara, setiap advokat ya pasti punya cara tersendiri untuk bisa membantu kliennya gitu, untuk bisa menegakkan keadilan juga. Tentunya di Indonesia pasti juga berusaha itu. Jadi menurut aku semuanya menjadi favorit aku. Oke. Ini kan awal media. Sebutkan pengacara di Indonesia. Iya, pengacara di Indonesia banyak banget ya. Banyak banget sih pasti. Mau dijelasin satu-satu juga pasti banyak banget. Ayo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Karena nangani kasus hukum dong. Kalau misalnya nangani kasus hukum yang benar-benar nanganin sih belum, karena kan aku masih mahasiswa, jadi ya masih belajar dulu gitu loh. Tapi ya gimana caranya untuk bisa
menyelesaikan sebuah kasus, menangani kasus tuh aku udah ngerti teknik-tekniknya, karena kan aku juga belajar dari dosen, dari pengalaman aku melihat ini loh praktek pengadilan tuh seperti ini, di peradilan seperti ini gitu. Enggak, serius ya. Karena nggak mungkin. Aku juga nggak mungkin. Mahasiswi. Maklum ya, Nebla kan suka kayak laki kadang-kadang kan tomboy banget. Gue nih kalau di kelas nih walaupun gue nggak ngobrol sekarang, tapi kalau ngobrol sih nyambung. Saya tadi gue lagi nyari awal gitu, tapi tak konsisten gitu. Nanti live-nya disimpan ya Nabila. Oke. Rival lagi kan. Apa ya? Teman-teman gitu loh. Gila nih gue. I love you Ceban. Kamu kalau dibonceng Supra malu nggak? Nggak sih, karena aku naik ojek online yang motornya ya bisa dibilang motor lama juga. Cuman ya udah naik-naik aja. Nggak mesti ada yang dibuat malu lah. Selama kita tuh hidup dengan kesederhanaan, malah lebih baik menurut aku. Lebih baik sederhana penampilan tapi kaya hati ya Maya, betul nggak? Penampilan sederhana, hidup kita sederhana tapi kaya hati. Jangan hanya kaya dari penampilan kita, tapi hati kita malah sangat sederhana sekali. Maksudnya hati sederhana tuh hatinya nggak yang besar hati gitu. Enggak dong, mas aja lah. Sekali aja udah sekali. Bawa kemana aja lah, baru nongol. Gak kemana-mana bang. Ada rencana launching single nggak tahun ini? Oh memang aku udah single dari tahun lalu sih ya, dari beberapa tahun yang lalu juga udah single. Jadi udah setiap hari launching mulu kok tentang single kok Nabila. Kalau di Fakultas Hukum belajar pasal-pasal ya kak? Oh ya pasti iya dong. Karena kan kenapa kita belajar pasal? Karena kan kita kan kuliah hukum ya. Berarti kita kan suatu saat akan bekerja dalam seputar tentang dunia hukum ya, meskipun ada juga yang enggak gitu. Tapi kan hukum itu kan diatur dengan peraturan. Peraturan itu terdapat dalam undang-undang juga kan. Nah, dalam undang-undang itu pasti tidak hanya mengatur satu aturan aja, tapi juga banyak banget aturan yang ada di sana, sehingga terdapat pasal-pasal. Nah, pasal-pasal itu yang ada dalam undang-undang. Jadi otomatis kita pasti tetap harus belajar pasal-pasal, karena itu dia kunci seorang ahli hukum ibaratnya maupun orang hukum ya, itu pasti harus tahu pasal-pasal apa nanti yang akan dia sebutkan nanti ketika mau membela klien, itu harus tahu gitu. Asik banget nih gue, gila gue beli apa sih? Rencana kalau jadi advokat mau bikin kantor sendiri gimana? Mungkin kalau kalian ada yang kuliah jurusan hukum juga boleh ya gabung sama Nabila and Partner. Asik amin. Aminin ya Mbak. Belum tahu lah di mana. Tiap pagi sarapannya apa sih bisa cantik kan? Kenapa dibayangin ya, jurusan hukum KKN ya itu seperti apa? Setelah KKN tuh kayak ini ya kali ya, kuliah kerja nyata ya. Jadi kita kayak magang gitu ya. Kalau misalnya di kuliah hukum itu sih ya banyak, sama seperti jurusan lain kayak seperti komunikasi, kayak ekonomi, itu pasti kita juga bisa magang nggak cuma di kantor hukum aja, tapi kita juga bisa magang di kantor-kantor pemerintahan, di Kementerian Keuangan, mau di kementerian, nggak cuma di Kementerian Kemenkumham aja untuk bisa magang karena kita anak hukum, tapi kita juga bisa kok magang di perusahaan swasta juga bisa, karena sebenarnya basicnya semua orang pasti membutuhkan orang hukum. Untuk apa sih? Karena kita ini Indonesia adalah negara hukum yang pasti butuh juga banyak, semua kerjaan pasti ya berdasarkan dengan hukum yang ada di Indonesia. Kita mau mulai kerja pasti ada kontrak,
kontrak itu ya pasti kan kita butuh notaris dong untuk ada di kantor perusahaan kita gitu loh. Jadi atau corporate lawyer. Jadi ya sebenarnya kalau ditanya mau KKN itu seperti apa ya tergantung kita masing-masing. Maunya mau magang di mana. Pertanyaan serius sekali ya kalian ini. Hai Kak Dede. Ya ampun. Oh emang kalian nggak denger ya aku ngomong apa ya? Aku juga pengen punya cita-cita pengen nambah jurusan hukum, tapi jadi bingung, hati bimbang banget Kak. Kalau misalnya misalkan aku sih untuk kalian yang masih SMA, yang masih bingung mau ngambil jurusannya apa kuliahnya, mending kalian tuh benar-benar pikiran matang-matang dulu. Kalian coba untuk cari tahu, untuk lebih survive lagi. Kira-kira passion aku nih di mana sih? Karena kalau misalnya kita kuliah dengan tidak ada niat dan passion dari hati itu susah. Pasti kita jadi setengah-setengah niatnya, kita jadi setengah-setengah ngejalaninnya. Kayak aku dulu waktu kelas 2 atau kelas 1 tuh udah mulai coba survive. Kalau misalnya jurusan ini tuh kira-kira nanti kerjanya apa ya? Kalau ini kerjanya apa ya? Gitu. Jadi mikirnya tuh jangan hanya buat 1 step tapi untuk 2 atau 3 step atau bisa 5 step sekaligus gitu. Asik banget sih, asik banget. Sesuai jurusan lah gitu, dalam bidang kerja. Jadi waktu kerja nyambung dengan kuliah. Betul. Tapi kebanyakan emang sekarang yang selalu kerja kagak nyambung dengan kuliah. Jadi jadilah pengacara yang selalu bertakwa, amin. Resolusi di tahun ini apa ya? Kalau aku sih ditanya resolusi banyak banget ya. Yang pasti tapi lebih ini aja ya. Setiap orang pasti pengen lebih baik setiap tahunnya. Gak usah setiap tahun, setiap hari, setiap menit, jam, detik itu pasti pengen selalu berubah lebih baik, lebih dewasa secara pemikiran dan dalam perkataan, lalu juga bisa lebih sukses di karir sama pendidikan aku. Dan semoga tahun ini aku pengen buka usaha sih, itu aja. Kapan dia main film lagi? Baru banget. Kemarin pengen enggak sih, tahun lalu kan ya terakhir ada film. Sebenarnya tahun ini ada film juga harusnya. Cuma karena aku sibuk dengan kuliah dan jamnya nggak pas, waktunya juga nggak pas. Bukan jam sih, tapi waktunya lebih nggak pas ya kali ya. Jadi aku ya terpaksa harus menolak kerjaan tersebut. Oke guys, kalau gitu aku pamit dulu ya, karena ini udah sore banget dan aku harus siap-siap mau balik dulu ke rumah. Thank you semuanya udah nonton dan udah dengerin Nabila live dan ngomong, mungkin bawel banget dan sorry banget kalau misalnya banyak yang belum aku jawab. Oke, bye.